Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Astia Dika di Kumpul Keluarga. Hari ini kita bicara sedikit serius nih ya. Kita bicara tentang red flags, di mana ini satu tanda atau alarm untuk seseorang memahami bahwa hubungannya sudah dalam kondisi yang tidak sehat. Sudah alarm bahwa memahami bahwa dia sudah tidak nyaman lagi dalam sebuah hubungan. Baik ini sebelum pernikahan ataupun sudah di dalam sebuah pernikahan. Nah, bagaimana kita bisa menyadarinya? Karena banyak orang yang sebenarnya terkungkung dalam kondisi toxic relationship dan tidak bisa benar-benar menyadari bahwa dia sudah tidak sanggup dalam kondisi tersebut. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita dan Mbak Ayu. Setelah langsung kita sapa. Mbak Ayu, apa kabar? Kabar baik, Dika apa kabar? Baik Mbak Ayu, semoga kita juga mau banyak orang yang menonton ini dalam kondisi yang baik ya. Tapi mungkin kalau yang dalam kondisi tidak terlalu nyaman atau yang tadi seperti saya jelaskan sedikit bahwa red flags gitu, dia sudah dalam kondisi yang harusnya sudah khawatir nih dalam hubungan yang dia jalani. Sebenarnya kalau bicara tentang red flag sendiri, alarm, apa tanda-tandanya seseorang sudah harus sadar dia dalam hubungan yang tidak lagi bisa dipertahankan. Oke, jadi kalau kita ngelihat apa sih sebetulnya tanda-tanda atau red flag dari satu relasi yang tidak sehat gitu, kita bisa melihatnya dari dua hal. Yang pertama dari bagaimana interaksi yang terjadi di dalam relasi tersebut. Yang kedua adalah dari apa yang dirasakan oleh individu tersebut pada saat berada di dalam relasi yang ini bener nggak ya? Ini masih berharga untuk dipertahankan nggak ya gitu, atau jangan-jangan ini sudah mengarah ke sesuatu yang kalau nggak dibenerin, kalau nggak dibawa ke psikolog pernikahan gitu kan ya, mungkin akan berujung menjadi bola salju yang membesar dan menjadi semakin parah dan ujungnya mungkin menjadi tidak baik gitu kan ya. Kita bisa lihat dari dua hal tersebut. Kalau kemudian kita melihat dari diri dalam individu sendiri, kita bisa lihat ada perasaan-perasaan unhappy di dalam pernikahan. Happy unhappy itu kan sebuah perasaan yang nggak mungkin lah orang bahagia terus-terusan dalam sebuah relasi. Tapi ini seringan nggak bahagianya dibandingkan dengan perasaan bahagianya. Dan kemudian ada perasaan takut, tidak nyaman, kemudian perasaan tertekan ketika kita sudah mulai merasakan hal-hal tersebut dalam relasi kita gitu. Kalau kemudian kita lihat dari model interaksinya, relasi yang kalau dibilang red flag itu kan tanda-tanda awal gitu kan. Sebenarnya awal-awalnya itu gimana gitu. Model komunikasi yang satu kritiknya itu terlalu banyak. Jadi kritiknya tuh kritik yang bukan kritik membangun, tapi kritik yang cenderung menjatuhkan. Kemudian dalam komunikasi modelnya adalah komunikasi yang banyak menghina. Jadi pada saat berkomunikasi menyampaikan sesuatu itu bukan komunikasi yang saling membangun satu sama lain, tapi yang justru kok sangat merendahkan. Pada saat diajak berkomunikasi seringnya pada saat ada konflik, namanya relasi pasti berkonflik ya. Itu cenderung jalan keluar yang dipilih adalah defensif. Tidak kemudian mengakui apa masalahnya, kemudian apa yang bisa saya lakukan atau kita bisa lakukan sama-sama berkontribusi untuk relasi ini menjadi lebih baik, tapi enggak. Emang itu salah saya ya? Enggak, itu kan kamu semua. Jadi tidak mengakui dan cenderung defensif atas permasalahan-permasalahan atau konflik yang ada dalam relasi. Dan ketika diajak berbicara atau kemudian mendiskusikan masalah juga ada ciri yang lain, yaitu stonewalling atau kayak berdiri aja gitu, kayak diajak ngomong, enggak aku nggak marah, enggak biasa aja gitu. Emang ada masalah ya? Enggak, udah, tapi nggak selesai gitu, nggak solve itu konfliknya. Nah itu kan model-model komunikasi yang kalau dibiarkan tidak diperbaiki, itu bisa menjadi atau membuat sebuah masalah atau konflik dalam relasi itu nggak solve. Dan ketika masalah itu tidak solve, itu bisa bergulung menjadi satu masalah yang bertumpuk besar. Kayak bola salju lama-lama. Seperti bola salju yang ujungnya adalah adanya pihak-pihak yang merasa tidak satisfied dalam relasi ini. Yang pada akhirnya tentunya ujungnya ya apa sih yang menjadi menyenangkan dari sebuah relasi yang kedua belah pihak merasa tidak nyaman dan tidak puas berada di dalamnya gitu. Jadi sebelum sampai ke titik itu sebetulnya ada red flag yang sudah harus dilihat nih. Ini model komunikasi yang kayak gini nih hati-hati nih, nanti bakal berujung ke yang seperti apa gitu. Jadi ini sudah jadi alarm sedikit nih ya untuk mengingatkan kok kayaknya dua-duanya nggak penuh lagi nih. Sebelum kita lari ke yang KDRT lah, perselingkuhan lah dan yang lain-lain itu. Justru gitu. Ini awalnya bisa jadi ya ditarik kadang-kadang sudah sampai di masalah. Kadang-kadang bingung awalnya apa sih gitu ya, padahal ternyata awalnya sudah ada tapi kita nggak sadar. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga dan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang mungkin bisa berbagi pengalamannya tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa ada Mbak Tia. Halo Mbak Tia, apa kabar? Halo, baik. Oke, nah Mbak Tia hari ini kan kita bicara tentang red flags ya. Ini tanda-tanda atau alarm awal lah dalam sebuah hubungan bahwa mungkin ada kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa kita perhatikan lagi agar tidak akhirnya membuat satu masalah besar gitu ya. Nah, bicara tentang hal ini, apakah Mbak Tia sendiri pernah mengalami kondisi demikian? Pernah. Mungkin bisa Ya, diceritakan seperti apa? oke. Mungkin aku bicara dari pengalaman ya. Jadi sebelum ini tuh aku sempat pacaran sama mantanku gitu kan. Mm-mm. Nah, terus sebenarnya aku kayak udah tahu dia tuh kayak ngasih sinyal-sinyal bahwa memang kayak hubungan itu nggak baik gitu loh, kayak memang udah toxic gitu. Mhm. Tapi namanya orang lagi di hubungan gitu kan, jadi kayak kadang suka nggak ngerasa bahwa itu red flag bahwa tapi sebenarnya itu red flag banget gitu, kayak misalnya kamu tuh nggak pernah jadi prioritas gitu, terus kayak sebenarnya dia juga suka baik sama orang lain, kayak maksudnya kalau misalnya baik sama orang lain doang kayak biasa gitu, itu kayak normal kan. Nah ini tuh kayak banyak cewek yang dia baikin juga gitu. Oke. Itu sih banyaknya red flags yang kayak gitu yang sebenarnya kita tahu itu red flags tapi malah sering juga dihiraukan gitu kalau misalnya lagi di suatu hubungan gitu sih. Baik. Jadi tadi salah satunya tidak menjadi prioritas begitu ya. Nah, misalkan dalam kondisi ini nih hubungannya sudah berapa lamakah dan apakah sempat berpikir untuk kayaknya mau ke arah yang lebih serius? Sebenarnya udah ke arah yang lebih serius ya. Mhm. Jadi kayak udah di atas 5 tahun lah. Jadi kayak kita juga sama-sama sudah mikir buat step up gitu kan. Udah ngobrol juga bareng keluarga. Tapi ternyata ya gitu. Jadi kayak ternyata refleks yang aku udah pikir dari awal, tanda-tanda yang memang aku udah pikir dari awal tuh ternyata emang kejadian gitu. Mhm. Apakah saat itu pernah menanyakan juga nih, kenapa sih saya tidak kamu prioritaskan? Kenapa sepertinya kamu lebih manis ya dengan perempuan lain dibandingkan saya pasangan kamu? Apakah pernah dikomunikasikan untuk menyelesaikan masalah itu? Pernah dong pasti, tapi anehnya jawabannya selalu manipulatif gitu. Mungkin karena memang orangnya ini nggak baik ya, emang dianya manipulatif terus gaslighting gitu. Jadi kayak ya ujung-ujungnya malah jadi saya yang salah gitu. Kayak Oke. ketika saya ngomong kenapa kamu lebih manis sama cewek lain gitu, tapi dia jawabnya malah ya aku kan nggak bisa ngomong, ya itu cuma baik aja gitu loh, kayak malah jadi nyalahin aku gitu-gitu sih. Baik. Jadi memang apa yang dialami Mbak Tia, apalagi ini perjalanannya sudah 5 tahun ya, sudah arahnya juga serius. Jadi cukup banyak hal yang dirasa sebenarnya sudah sadar nih kayaknya red flags nih. Tapi mungkin akhirnya setelah dikonfirmasi jawabannya juga tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan. Lalu apa yang membuat dia bertahan ini? Apakah kadang-kadang perempuan kan suka akhirnya mungkin dia sibuk, mungkin dia capek. Jadi akhirnya kita cari alasan-alasan sendiri ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari pasangan. Benar nggak sih Mbak Yu? Iya, kalau ini udah case-nya udah 5 tahun ya, udah cukup panjang waktu Mengenal bersamanya satu sama gitu. lain juga ya. Kalau misalnya masih di awal-awal, memang kan secara fungsi hormon membuat orang yang sedang jatuh cinta itu kerap kehilangan logika yang tepat pada saat mengambil keputusan atau melihat sesuatu, sehingga sangat-sangat subjektif sesuai dengan perasaan yang dirasakan saat itu. Tapi berhubung ini sudah cukup lama gitu kan ya, sudah 5 tahun gitu kan ya. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya terjadi karena ya memang pembiaran. Jadi kayak ya udah, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Tapi sebetulnya indikatornya adalah ketika kita sudah merasa tidak nyaman dan hal tersebut sebetulnya sudah sangat jauh dari value yang kita pegang gitu.
Kenapa bisa nggak nyaman? Karena sebetulnya ada value yang kita pegang terlanggar di situ gitu kan. Kemudian berbenturan, tentu kan secara psikologis kita menjadi merasa tidak nyaman sekali gitu. Dan kemudian itu disampaikan itu kan akhirnya menjadi konflik. Ketika konflik tersebut pada akhirnya disampaikan dan tapi pada saat disampaikan justru endingnya seperti tadi, yang malah akhirnya gaslighting, yang malah pada akhirnya justru kita yang merasa kok disalahkan terhadap situasi tersebut gitu kan. Itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu loh. Ini waktunya udah harusnya nggak sama yang ini nih, karena konfliknya nggak selesai-selesai nih gitu. Bahwasanya konflik dalam relasi itu kan suatu hal yang sangat normal sekali. Betul. Tapi kalau konfliknya berujung tidak menjadi konflik yang konstruktif, justru destruktif baik untuk relasi maupun untuk diri kita kita jadi kayak ngerasa aduh jangan-jangan emang saya yang salah, aduh emang saya kayaknya kurang pengertian dan kurang sabar. Nah ntar dulu nih, hati-hati nih kalau udah kayak gitu. Itu sering sekali kan, ini jadi satu hal yang akhirnya jadi agar kita tidak merasa terlalu sakit karena diabaikan, tidak merasa terlalu drop gitu karena dikritik terlalu berlebihan gitu. Akhirnya kita memberikan pembenaran sendiri juga pada otak kita, padahal sebenarnya kita sedang berdialog pada diri kita gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan seorang perempuan, apalagi yang katanya kadang-kadang sulit sekali ya saat kita menanyakan, perempuan kebanyakan pakai perasaan sih. Apakah benar sebegitunya perempuan menggunakan perasaannya? Iya, tapi nggak banyak juga kok perempuan yang cukup logis untuk kemudian mampu memutuskan gitu kan. Walaupun memang ternyata butuh waktu untuk kemudian pada akhirnya mengambil keputusan yang dirasa paling tepat untuk dirinya. Kalau kemudian ditanya apa yang harus dilakukan, jujur sama diri sendiri. Kamu happy nggak dengan relasi yang kamu jalani seperti ini? Benar-benar ini happy itu bukan berarti yang tadi saya bilang ya, bukan berarti senang terus-terusan, tapi seringnya senang atau enggak dalam relasi yang seperti ini. Nah itu kan sebetulnya dibutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, karena apapun keputusannya kita yang akan menanggung hal tersebut, dan kita juga yang menentukan seberapa jauh kita mau memberikan toleransi terhadap perilaku-perilaku yang kita rasa nggak sesuai dengan beliefs dan value kita tersebut. Gitu. Jadi kita yang punya keputusan untuk ini kayaknya lebih banyak membawa nggak happy-nya deh, tapi kalau ada masalah kok juga nggak pernah solve dengan baik deh, yuk kita lihat nih, hati-hati, karena sebetulnya namanya proses pacaran itu kan perkenalan ya. Justru di situ harus menjajakin orang fit in nggak sama kita untuk menyelesaikan atau bersama-sama sepanjang sisa hidup kita bersamanya gitu. Baik, kalau kita ke Mbak Tia lagi, Mbak Tia, kalau bicara tentang akhirnya sebenarnya sudah tahu nih red flags-nya sudah ada, itu sadarnya saat kapan dan apa yang akhirnya Mbak Tia lakukan? Oke, kan tadi aku udah bilang ya sebenarnya kayak red flags-nya itu sebenarnya kayak udah sadar tapi tipis-tipis gitu loh Kak. Yang kayak udah tahu nih dia jelek adatnya gitu, tapi tetap masih dipertahanin gitu. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang benar-benar oke, ini saya nggak bisa tolerir lagi, dan aku ngerasa kayak aku Baik, sepertinya ada gangguan teknis ya. Jadi memang akhirnya setelah berlangsung cukup lama ya, 5 tahun tuh lama ya Mbak ya? Lama ya, dengan yang tadi mungkin akhirnya kondisinya tuh udah gak nyaman. Setelah ada hal yang berat baru tersadarkan dan mau mengambil keputusan. Nah ini kan balik ke Mbak Tia. Mbak Tia, akhirnya apa keputusan yang Mbak Tia ambil untuk saya yakin bahwa saya mau keluar dari relasi yang tidak sehat untuk saya? Oke. Alasan aku akhirnya mengambil keputusan adalah ya tadi yang aku bilang bahwa akhirnya dia benar-benar ngelakuin refleks yang aku udah pikir oh ini kayaknya nggak bakal terjadi deh, tapi ternyata beneran terjadi. Terus kayak akhirnya aku ngerasa bahwa ya aku layak buat dapet yang lebih baik dari ini gitu. Aku harus sayang sama diriku sendiri bahwa aku tuh harus tahu bahwa aku juga patut disayang gitu sih. Nah, patut disayang ini garis bawahi. Jadi akhirnya kita harus sadar bahwa diri kita berharga dan kita patut disayang. Benar nggak sih Mbak Yu? Betul tepat sekali itu. Jadi kesadarannya adalah bahwa kita adalah individu yang berharga, yang patut untuk mendapatkan kasih sayang, yang patut untuk mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang yang kita rasa atau kita pikir bahwa kok nyakitin saya terus-terusan ya gitu. Itu dia intinya. Oke, Mbak Tia, di sini kan ada psikolog kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, walaupun sekarang sudah tidak lagi dalam relasi tersebut, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk kembali menjalin relasi agar tidak ada hal-hal semacam tadi. Mungkin silakan.
kalau buat Mbak Ayu aku mau tanya, jadi gimana sih caranya buat ngebuka hubungan lagi sama orang? Kayak aku sekarang tuh ngerasa jadi susah percaya sama orang, terus kayak ya jadi takut aja gitu ngomong sama orang gitu loh Mbak. Gimana sih? Baik. Kira-kira Bagaimana untuk bagaimana membuka ya? diri ya Betul. setelah satu relasi yang cukup Betul, panjang dan panjang. kemudian cukup melelahkan secara psikologis, bagaimana apa yang harus dilakukan Ya. untuk membuka diri. Betul. Nggak usah diburu-buru sebetulnya karena Rehat aja gitu ya. benar, karena memang kalau misal kita merasa kita belum siap untuk memulai satu relasi yang baru, ya nggak apa-apa, dinikmati aja dulu waktu dimana kita memang menikmati waktu yang banyak untuk diri kita, Ya. untuk lakukan self care, lebih banyak self love, menyayangi diri kita, sehingga pada akhirnya menikmati setiap proses yang kita emang jalanin saat memang belum siap untuk memulai satu relasi yang baru. Ya. Nggak usah berasa dikejar-kejar atau buru-buru, karena justru ketika kita memutuskan memulai satu relasi karena dikejar keburu-buru padahal kita sendiri belum siap, biasanya end up-nya juga belum nggak smooth gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang belum siap, ya dinikmati waktunya untuk kemudian lebih mencintai diri, lebih kemudian sayang sama diri, sampai akhirnya benar-benar siap untuk kemudian oke, ini waktunya untuk memulai satu relasi yang baru. Baik, kira-kira seperti itu Mbak Tia. Semoga nantinya sudah cepat recovery, cepat kembali lagi bisa ketemu pasangan yang bisa membuat Anda penuh dan Anda dicintai. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi tentang perbincangan kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas topik kita hari ini tentang red flags dalam sebuah relasi. Tadi kita sudah berbincang ya dengan narasumber kita Mbak Tia, dan ternyata memang ini bukan perkara mudah. Bahkan dia harus menjalani perjalanan relasi yang 5 tahun yang nggak sebentar gitu. Bahkan sudah pertemuan keluarga, mau ke arah pernikahan, mungkin sudah ada banyak yang direncanakan gitu ya. Kadang-kadang hal-hal semacam itu, faktor eksternal membuat kita juga jadi berat nggak sih Mbak Ayu? Ya. Walaupun kita sebenarnya sudah tahu nih sinyal ini udah nggak baik nih. Memang kadang-kala diputuskan untuk terus berjalan karena memang udah tanggung, Yes. keluarga udah kadung kenal, nanti ini, nanti itu, nanti apa gitu kan, akan seperti apa gitu. Itu memang menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya membuat individu kadangkala tetap bertahan dalam satu relasi yang dia sudah sadari dan pahami bahwa ini adalah satu hubungan yang tidak sehat. Karena konflik terus tidak membawa happiness, tapi orangnya yang itu juga nggak mau diajak bekerja sama untuk memperbaiki ini gitu kan, sehingga menjadi satu relasi yang tidak sehat gitu. Tapi sepertinya itu bukanlah satu alasan yang tepat untuk mempertahankan relasi, karena kalau misalnya dilihat bahwa partner kita atau pasangan kita tidak mau mengupayakan untuk memperbaiki relasi ini bersama-sama, tuh ujungnya akan sama sekarang ataupun nanti. Itu pun akan berakhir dengan cara yang mungkin sangat tidak menyenangkan untuk Yes. kita. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengambil keputusan mana yang paling baik untuk diri kita setelah kita mengetahui bahwa ini sepertinya tidak baik, seperti itu. Apakah memang perpisahan satu-satunya jalan dari masalah ini? Atau sebenarnya masih ada kok cara lain untuk bisa memperpanjang, paling tidak untuk berupaya memperbaiki? Oke, bisa memperpanjang, bisa diperbaiki ketika dua belah pihak mau terlibat untuk memperbaiki relasi tersebut. Jadi karena namanya relasi itu kan ada dua orang yang terlibat di dalamnya, bukan hanya satu saja gitu kan ya, tapi ada dua. Makanya ketika mau memperbaiki sebuah relasi gitu kan ya, mungkin orang ini juga tidak sadar bahwa dia menjadi pribadi yang toksik bagi orang lain. Kita nggak pernah tahu ada apa di balik masa lalunya, bagaimana proses kehidupannya, pengalamannya dia bagaimana, kesakitan-kesakitan yang dia hadapi sebelum dia bertemu kita itu seperti apa, sehingga membentuk dia yang menjadi seperti itu. Mungkin dia juga tidak menyadari bahwa dirinya pun melakukan hal yang seperti itu. Sepanjang keduanya kemudian punya itikat baik dan komitmen yang kuat untuk memperbaiki relasi tersebut, sebetulnya masih sangat mungkin untuk kemudian dipertahankan dan dicari gimana nih cara untuk menyesuaikan terhadap relasi ini. Tapi ketika salah satunya tidak mau bekerja sama dengan baik untuk berkontribusi memperbaiki relasi tersebut, artinya kan hanya satu pihak yang bekerja. Bisa bertahan, bisa, tapi berat karena ditanggung upayanya oleh satu pihak saja.
Artinya adalah pihak yang ini harus meninggikan ambang toleransi Ya. terhadap hal-hal yang mungkin dirasa tidak nyaman untuk dia, tapi ini yang nggak diperbaiki, mau jalan terus, artinya konsekuensinya kan toleransimu terhadap relasi tersebut atau terhadap perlakuan orang tersebut terus kamu tinggikan. Nah, sekarang seberapa tinggi, seberapa kuat, seberapa mampu untuk terus meningkatkan ambang toleransi tersebut. Nah, coba dipikirkan. Nah, itu yang harus diperhatikan dan benar-benar kita berarti harus punya keberanian besar. Kadang-kadang kita nggak punya keberanian besar karena kita ngerasa sendiri. Ya. Tapi untuk bercerita sama orang kita juga malu. Iya. Itu dulu Mbak masalahnya. Saya malu kalau orang tahu pasangan saya tidak memprioritaskan saya. Saya malu kalau orang tahu pasangan saya ternyata tidak baik. Kenapa? Akhirnya memang kita terkukung pada rasa takut dan malu ini. Gimana nih Mbak? Untuk keluar dari itu aja sulit, apalagi keluar dari hubungan. Benar. Untuk kemudian mempertimbangkan banyak hal ya, konsekuensi sosial dan yang lain-lain gitu kan, membuat kadang kita ragu untuk kemudian keluar dari relasi tersebut. Tapi balik lagi gitu kan, keraguan itu atau ketakutan tersebut mana yang lebih besar dengan perasaan sakit ketika bertahan dalam relasi tersebut. Coba ditimbang-timbang terlebih dahulu gitu, karena balik lagi sebetulnya yang butuhkan adalah keberanian. Walaupun memang kadang-kala menumbuhkan keberanian itu tidak mudah, apalagi buat orang-orang dengan karakteristik kepribadian tertentu yang memang suka atau punya tendensi untuk merasa diri saya tidak cukup berharga. Nah, sebetulnya kuncinya di situ adalah belajar untuk mengenal diri sendiri dulu. Kenalin deh diri kita. Kenapa sih kita menjadi orang yang demikian punya keyakinan bahwa saya nggak berharga itu? Makanya kuncinya untuk membuat berani adalah kenali dulu kenapa kita menjadi individu yang seperti itu. Jangan-jangan ada hal di masa lalu kita yang kemudian terbawa sampai sekarang. Nah, membangkitkan kesadaran, enggak loh, enggak sama lagi kondisimu yang dulu mungkin di pengasuhan bersama dengan orang tua selalu dianggap bahwa kamu tuh nggak punya siapa-siapa, kamu sendirian gitu. Udah beda loh. Nah, dibangkitkan kesadaran itu. Ketika kesadaran itu bangkit, maka individu akan cenderung lebih berani untuk mengambil, oh ya, saya yang dulu dengan sekarang udah berbeda. Oh ya, saya udah nggak sama lagi dengan yang seperti itu. Oh ya, artinya keputusan bertahan dalam satu relasi yang tidak sehat karena saya nggak mampu, itu udah nggak bisa dipakai lagi buat sekarang. Oh ya, saya mungkin dia punya beliefs bahwa kamu nggak berhak untuk bahagia gitu kan. Sehingga ketika sekarang nggak bahagia dia merasa itu tetap terbawa gitu kan. Nah, kalau beliefs itu digeser gitu, siapa tahu itu beliefs yang udah nggak tepat lagi, udah nggak relevan lagi dengan situasi yang sekarang. Nah, itu yang harus dibangkitkan supaya berani untuk mengambil keputusan. Nah, itu dia. Nah, kalau bicara tadi sebenarnya mungkin kita merasa tidak nyaman di posisi yang dulu dengan kondisi kita yang dulu. Nah, ini kan kita harus melangkah maju nih. Saat kita memulai lagi hubungan yang baru, kita harus meninggalkan itu semua. Kita harus jadi orang yang baru, jadi orang yang merasa diri kita memang sangat berharga. Tidak ada orang yang tidak berharga di dunia ini, dan kita harus merasa bahwa kita orang yang patut dan layak untuk dicintai. Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Oke, keluarga Indonesia, semoga perbincangan kita hari ini bisa memenuhi hati Anda. Anda akan merasa lebih berharga, Anda akan merasa lebih layak untuk dicintai dan bisa mencintai sepenuh hati. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.